Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnawati, Stambuk A40118107. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai perumusan kebijakan pendidikan, di mana yang pertama adalah formulasi kebijakan, yang kedua adalah komponen formulasi kebijakan, dan yang ketiga adalah proses formulasi kebijakan. Yang pertama yakni formulasi kebijakan pendidikan. Formulasi kebijakan yaitu suatu proses penyusunan pilihan-pilihan oleh pemerintah sebagai bagian dalam proses kebijakan, merupakan tahapan yang paling krusial, di mana implementasi dan evaluasi hanya dapat dilaksanakan apabila formulasi kebijakan telah diselesaikan. Di samping itu, kegagalan suatu program atau kebijakan dalam mencapai tujuan-tujuannya sebagian besar bersumber pada ketidaksempurnaan pengelolaan tahap formulasi. Sedangkan formulasi kebijakan pendidikan ialah usaha perumusan berbagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar serta dasar rencana dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, sekaligus sebagai garis pedoman untuk manajemen atau pengelolaan pendidikan dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan pendidikan yang diharapkan. Yang kedua adalah komponen formulasi kebijakan. Adapun komponen formulasi kebijakan yakni yang pertama tindakan. Tindakan adalah sesuatu yang disengaja yang selalu dilakukan secara terorganisasi dan berulang guna membentuk pola-pola tindakan tertentu sehingga pada akhirnya akan menciptakan norma-norma bertindak bagi sistem kebijakan. Yang kedua adalah aktor. Aktor adalah orang atau pelaku yang terlibat dalam proses formalitas kebijakan yang akan memberikan dukungan maupun tuntunan serta menjadi sasaran dari kebijakan yang dihasilkan oleh sistem kebijakan. Yang ketiga adalah orientasi nilai. Orientasi nilai adalah proses formulasi kebijakan pada prinsipnya berhubungan dengan proses mengidentifikasi atau menganalisis nilai-nilai yang beraneka ragam, kemudian menentukan nilai-nilai yang relevan dengan kepentingan masyarakat sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan mempunyai implikasi nilai baik secara empirik maupun eksterik. Yang ketiga adalah proses formulasi kebijakan. Pertama, memutuskan secara umum apa yang harus dilakukan, atau dengan kata lain perumusan diarahkan untuk memperoleh kesepakatan tentang suatu alternatif kebijakan yang dipilih. Suatu keputusan yang menyetujui adalah hasil dari proses seluruhnya. Kedua, diarahkan pada bagaimana keputusan-keputusan kebijakan dibuat. Dalam hal ini, suatu keputusan kebijakan mencangkup tindakan oleh seorang pejabat atau lembaga resmi untuk menyetujui, mengubah, ataupun menolak suatu alternatif kebijakan yang telah dipilih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila ada salah kata. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.